Halo, selamat pagi sobat-sobat KPA semua, khususnya KPA Kota Bandung dan teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Ronald Jonathan dan Dr. Indahwati, spesialis patologi klinik. ya, kami ini akan melakukan bincang-bincang di warung ngopi. Nah, kita akan bincang-bincang tentang interpretasi hasil lab pada pasien HIV. Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Dr. Indah ya. Wah, Dr. Indah ini teman lama saya loh. Kita adik kelas saya waktu kami di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Nah, sekarang Dr. Indah kesibukannya apa nih? Iya, baik. Terima kasih Dr. Ronald. Terus pertama-tama saya menyapa dulu ya teman-teman KPA. Halo, selamat pagi. Nah, kesibukan saya ya seperti biasa Dr. Ronald, kehidupan seorang dokter di rumah sakit atau di laboratorium Dr. Ronald. Saya selalu setiap hari ke sana. Seperti itu. Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Dokter Indah ini kan seorang spesialis patologi klinik. Ya. Nah, patologi klinik itu nampaknya masih merupakan istilah yang agak asing buat sebagian besar dari masyarakat kita. Mungkin Dokter Indah bisa memperkenalkan apa sih profesi patologi klinik atau spesialis patologi klinik ini, sehingga masyarakat bisa kenal, oh ini loh yang namanya spesialis patologi klinik. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Jadi warga KPA, warga Bandung, teman-teman KPA mungkin ya pernah atau agak asing ya mendengarkan istilah spesialis patologi klinik gitu. Biasanya ada spesialis jantung, spesialis anak seperti itu ya. Nah, spesialis patologi klinik ini bergerak di bidang laboratorium klinis. Jadi seperti bila teman-teman KPA misalnya memeriksakan laboratoriumnya ya, misalnya pemeriksaan darah, fungsi liver, fungsi ginjal ya, termasuk hari ini kita membahas mengenai laboratorium mengenai segala sesuatu tentang HIV. Betul. Untuk pemeriksaan labnya. Jadi kami bergerak di sana, jadi untuk memilih metode yang paling baik apa, kemudian setelah hasil keluar ini hasilnya bisa diinterpretasi seperti apa, dan teman-teman sih sebetulnya juga bisa berkonsultasi dengan spesialis patologi klinik yang ada di laboratorium. Demikian. Iya, oke, Dokter Indah. Jadi teman-teman udah tahu ya sekarang kalau lihat nama dokter, misalnya Dokter Indahwati SPPK. Nah, PK itu patologi klinik dan itu adalah sedikit penjabaran tentang apa itu profesi patologi klinik. Nah, teman-teman, kita akan mulai masuk nih ya. Kita akan bicara soal hasil lab pada pasien HIV ya. Saya perkenalkan lagi bahwa HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dalam hal ini adalah sel CD4 sehingga daya tahannya turun. Akibatnya kalau daya tahannya turun, orang mudah terkena penyakit. Nah, penyakitnya itu dikenal dengan istilah infeksi opportunistik. Yang paling tersering adalah salah satunya adalah TB ya, tuberkulosis. Ya, kemudian masih ada lagi, bisa ada diare, bisa ada demam, bisa ada infeksi otak, bisa ada jamur di lidah dan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah sekedar pengantarnya. Oh ya, sebelum lupa, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke Dokter Indah. Dokter Indah, kita akan mulai masuk nih ya ke pemeriksaan laboratorium. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium itu, baik untuk screening, untuk diagnostik, maupun untuk follow up-nya. Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Ronald. Khususnya untuk pemeriksaan HIV, Dokter Ronald, biasanya itu kita kenal menurut Permenkes ya, Permenkes tahun 2019 itu dikatakan bahwa di situ termasuk dalam program pemerintah itu pemeriksaan HIV itu untuk diagnosis. Satu untuk diagnostik dan kemudian untuk monitoring terapi ARV. Nah, apa itu diagnosis? Ngapain aja gitu pemeriksaan diagnosis? Pemeriksaan labnya apa saja? Jadi
pemeriksaan diagnosis yang biasa teman-teman yang paling sederhana adalah pemeriksaan antibodi, Dr. Ronald. Pemeriksaan antibodi ini ada dua macam. Saya jelaskan langsung ya. Boleh silakan. Pemeriksaan antibodi ini ada dua macam. Satu yang menggunakan rapid test yang kita kenal sekarang ini rapid test atau menggunakan metode immunochromatografi. Yang kedua pemeriksaan antibodi juga bisa dilakukan dengan metode ECRIA atau CMIA. Mungkin di hasil-hasil lab ada ya biasanya tertera metodenya apa. Ya metodenya immunochromatografi atau CMIA. Itu untuk pemeriksaan antibodi untuk diagnosis. Bisa dipakai untuk diagnosis. Juga ada pemeriksaan viral load atau pemeriksaan RNA HIV. Nah, atau juga ada lagi DNA HIV. Jadi ini pemeriksaan molekuler yang bisa dipakai untuk pemeriksaan diagnosis HIV. Kemudian monitoring, pemeriksaan monitoring. Kalau tadi Dr. Ronald menyebutkan kalau sudah terinfeksi HIV, tentunya diobat ya, HIV antiretroviral. Nah, untuk monitoring keberhasilan terapinya bisa kita pakai, biasanya dipakai viral load. Jadi itu tujuannya ya, begitu. Viral load itu yang RNA HIV itu Dr. Ronald, seperti itu. Itu gambaran besarnya. Oke, jadi itu tadi pemeriksaan labnya. Nah dok, ini yang sering jadi pertanyaan nih ya, rapid test. Nah itu gimana metodenya ya dok ya? Kalau rapid test itu kan orang mengatakan, oh ya mirip kayak pemeriksaan ini ya, test pack pada wanita hamil gitu ya. Cuma itu kan menggunakan urin, nah ini menggunakan darah. Nah itu bagaimana ya dok ya? Kira-kira prosedurnya gitu secara sederhananya supaya masyarakat juga tahu gitu loh untuk rapid test. Ya baik, kalau rapid test itu sebetulnya pemeriksaan sederhana Dr. Ronald. Kita menggunakan kaset ya seperti itu ya Bapak. Teman-teman sobat-sobat KPA mungkin sudah pernah tahu kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu ada yang dicelup, ada yang ditetes seperti itu ya. Kalau ini kita biasa pakai kaset, artinya pemeriksaannya itu seperti kaset. Nah itu nanti di laboratorium setelah diambil darah kita sentrifuge ya. Nah kemudian biasanya kita ambil, kita teteskan di dalam kita di sentrifuge dulu. Biasanya kita ambil serumnya, jadi dipisahkan antara serum dan eritrosit dan sel-sel lainnya. Kemudian serum kita ambil, kita teteskan di situ, teteskan di tempat untuk meneteskan sampel. Nah dari sana nanti sampelnya akan berjalan sendiri dan bertemu dengan, kalau misalnya kita periksa yang antibodi HIV, di situ ada antigen yang dipasang di kaset tersebut. Nanti antibodi bertemu dengan antigen, kalau misalnya itu cocok dia akan nempel dan memberikan warna merah atau jingga seperti itu. Makanya disebutnya immunochromatografi. Kromatografi itu warna. Jadi akan terlihat warna. Oh kalau warnanya ada dua ya, kalau itu karena kontrol tuh harus ada warnanya. Nah kemudian kalau dua warnanya berarti positif. Jadi kita sebutnya kalau positif atau negatif. Kalau negatif tidak muncul warna. Itu untuk immunochromatografi. Nah ini sering jadi pertanyaan Dokter Indah. Itu kan rapid test itu kan kalau misalnya dia negatif akan berhenti di situ pada tes pertama. Kalau dia reaktif maka diulang dengan tes kedua dan ketiga. Nah itu seorang sering tanya, reagennya sama tidak ya? Alat tesnya itu sama kan? Untuk tes pertama, kedua, ketiga itu sama atau berbeda, Dokter Indah? Ya, pastinya berbeda, Dr. Ronald, karena ini juga termasuk dari keputusan Kementerian Kesehatan juga. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan itu harus selalu ada 3 reagen yang berbeda. Jadi reagen A, reagen B, reagen C dari pabrik yang berbeda. Tetapi 3 reagen ini selalu diuji validitas di tempat-tempat laboratorium rujukan seperti RSAS ya, di Balitbangkes. Jadi biasanya kita itu punya, dari pemerintah pun mendrop 3 reagen yang berbeda untuk rumah sakit maupun untuk puskesmas. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja sebetulnya, sangat mudah. Jadi reagen pertama itu harus memiliki sensitivitas di atas 99% minimal. Kemudian reagen kedua boleh lebih rendah. Reagen ketiga juga nggak masalah ya, tapi kita pilih biasanya di atas 90%. Kemudian spesifisitas. Nah ini spesifisitas itu artinya
kalau kita tangkap itu spesifik benar HIV gitu, betul ya. Berarti memang virus HIV itu spesifisitas. Nah, spesifisitas itu yang paling tinggi ada di reagen ketiga. Jadi itu syaratnya salah satunya. Saya jelasin sedikit, mungkin sensitivitas ya. Sensitivitas itu artinya yang sedikit juga terdeteksi. Tapi kalau spesifisitas itu memang benar-benar spesifik, yang dituju itu adalah HIV. Gitu. Jadi itu sudah di semua reagen yang beredar itu sudah diuji validitas oleh laboratorium rujukan seperti itu RSAS, Litbangkes, dan itu sudah ada daftarnya seperti itu, Dr. Ronald. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Dan jadi 3 reagen itu 3 reagen yang berbeda. Jadi kalau seseorang dinyatakan positif adalah hasil pemeriksaan rapid anti HIV reagen 1, 2, 3-nya, 3-tiganya reaktif, interpretasinya positif. Jadi yang membuat interpretasi positifnya itu adalah klinisinya. Misalnya dokter Indah akan kasih hasil ke saya, tes pertama reaktif, tes kedua reaktif, tes ketiga reaktif. Nah, saya akan bilang nih ke kliennya, misalnya si Tono, ini hasilnya ya, ini hasilnya 3-tiganya reaktif, artinya kamu HIV positif begitu. Ya, jadi paham ya teman-teman. Jadi ini yang sering jadi pertanyaan juga, akurat nggak sih dok gitu? Karena rapid gitu loh kesannya kan. Kadang-kadang orang tuh maaf kata gitu, itu kan cepat, akurat nggak sih gitu? Ya, terima kasih Dr. Ronald, pertanyaannya ini sering kali ya ditanyakan ya. Jadi memang kalau dibilang akurat itu pasti satu sudah melalui ujian, Dr. Ronald, yang sudah melalui uji validitas di laboratorium rujukan nasional. Kemudian kedua, kita memiliki QC di setiap laboratorium itu harus melakukan QC sebelum kita melakukan pemeriksaan. Nah, QC itu apa ya dok ya? Quality control maksudnya ya. Jadi quality control. Kalau di rapid test itu kan ada control test. Jadi ada 2 strip kan, satu control test, satu yang artinya yang tes sampelnya. Itu di situ kita lihat kalau misalnya kontrol tesnya nggak muncul, berarti kita nggak akan pakai reagen itu gitu. Ya. Kemudian itu ada tugas salah seorang patologi klinik, kita harus memastikan semua proses laboratorium berjalan dengan baik, netesinya sampai keluar hasil betul apa enggak kita lihat. Oh kalau nggak keluar kita nggak keluarkan, dan hasil sampai di print out itu seorang patologi klinik akan melihat verifikasi hasil, dan itu kesimpulan akan diberikan kepada dokter klinisi pemberi yang meminta pemeriksaan tersebut. Jadi kalau dibilang valid enggak, pasti valid. Kalau nggak valid, dokter patologi kliniknya tidak akan menandatangan seperti itu. Atau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan ini sudah dicoba 2 kali, tapi kok nggak muncul, tapi gejalanya khas sekali gitu ya. Misalnya saya bisa berkomunikasi dengan Dr. Ronald. Misalnya Dr. Ronald kirim hasil ke saya, terus nanti Dr. Ronald kok Indah kok ini kok sepertinya karena klinisnya nih jelas. Biasanya dokter klinisi juga suka menuliskan di formulir laboratorium. Klinisnya apa? Klinisnya suspek maksudnya curiga HIV, tetapi dia sudah ada gejala nih, gejala-gejala AIDS-nya sudah muncul, misalnya ada jamur dan yang lain-lain. Tapi kok ternyata hasil di laboratorium saya dapat kok antibodinya 3 kali dicek negatif ya. Kita ulang negatif nih. Saya akan telepon Dr. Ronald. Dr. Ronald, ini kok orangnya bagaimana? Oh ternyata Dr. Ronald ini cerita orangnya kurus, artinya memang sistem imunnya sangat rendah gitu ya. Bisa jadi kebetulan Dr. Ronald pas periksa CD4, oh CD4-nya rendah sekali, itu bisa terjadi antibodinya tidak terbentuk seperti itu. Jadi itulah proses di laboratorium seperti itu. Kalau nggak valid, kita nggak akan keluarkan hasil seperti itu. Betul, jadi ada komunikasi antara klinisi dengan spesialis patologi klinik gitu. Jadi ini adalah kita istilahnya teamwork ya dokter Indah, kita nggak bisa kerja sendiri begitu. Dokter Indah juga akan terbantu kalau kita teman-teman dokter juga menuliskan gejala klinisnya begitu. Nah jadi teman-teman udah ya, jangan bingung lagi ya, jangan nanya ini akurat nggak akurat. Nah mungkin yang penting juga buat teman-teman adalah pengambilan sampelnya. Kalau teman-teman misalnya katakan hari ini berhubungan seksual dengan pekerja seks,
tanpa menggunakan kondom. Terus teman-teman pengen tahu saya kena HIV nggak ya? Nah itu idealnya kalau memang mau ya memeriksakan 3 bulan sesudahnya. Itu yang disebut dengan masa jendela. Dan selama masa jendela itu teman-teman tidak boleh melakukan perilaku beresiko begitu ya. Kalau enggak ya nanti masa jendelanya mundur terus begitu. Nah mungkin ada pertanyaan. Misalnya buat teman-teman yang memang mungkin berisiko, misalnya teman-teman pekerja seks, atau teman-teman gay, atau teman-teman waria, atau teman-teman pengguna narkoba suntik yang mungkin masih melakukan perilaku resiko, entah masih berganti jarum suntik, walaupun harapan saya sih sudah tidak dilakukan lagi, atau melakukan hubungan seksual tanpa kondom, maka usahakan melakukan pemeriksaan HIV dan IMS setiap 6 bulan. Ya teman-teman. Nah kita akan kembali lagi nih ke Dokter Indah lagi. Dok, tadi kita sudah bicara soal rapid. Nah sekarang yang suka rame itu juga orang-orang suka. Nah teman-teman tuh suka nanya, Dokter Ronald, itu kan ada metode ELISA, ada yang happy pasti ditanya itu ELISA. Kemudian tadi dokter sudah singgung-singgung sedikit tentang CMIA, ECLIA, kemudian imunofluorescens gitu ya, model kayak gitu. Nah itu apa sih dok bedanya begitu? Ya baik, sebetulnya itu CMIA, ECLIA itu sama mendeteksi antibodi juga. Tapi alat itu juga bisa bisa di-set untuk mendeteksi antigen juga. Antigen P24 ini kan spesifik ya untuk HIV. Cuman metodenya agak sedikit berbeda, lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi daripada imunokromatografi. Karena kalau imunokromatografi kita tetes terus dia langsung berhubungan dengan antibodinya, cocok langsung bikin warna. Nah, kalau di ELISA, metode ELISA ini lebih rumit dan memang dia menyingkirkan yang seharusnya tidak, karena kan di dalam tubuh kita, di dalam plasma serum kita tuh berbagai macam antibodi itu ada. Jadi kalau imunokromatografi itu tidak disingkirkan dulu, tidak dicuci-cuci dulu lah, kita istilahnya cuci-cuci. Jadi artinya kalau orang autoimun, tadi saya singgung autoimun, dia antibodinya tinggi sekali, yang disebut heterofil antibody, itu bisa menyebabkan positif palsu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, itu tidak akan terjadi kalau kita komunikasi. Jadi itu benar-benar valid. Kita kembali lagi ke ECLIA, CMIA atau ELISA. ELISA itu memang namanya ELISA itu generasi yang paling tingginya itu ECLIA atau CMIA. Sebetulnya ECLIA dan CMIA itu sama istilahnya. Ya, kalau ECLIA itu singkatan Electrochemiluminescent Assay. Ini bahasa Inggris yang menggunakan chemiluminescent. Artinya kimia, reaksi kimia yang digabung dengan elektrik. Dengan elektrik ya, elektrik arus listrik seperti itu. CMIA juga sama, cuman istilahnya aja singkatannya dibolak-balik gitu ya. CMIA apa chemiluminescent, ya C-nya kan chemiluminescent microparticle M-nya, I-nya immunoassay. Jadi sebetulnya dibolak-balik seperti Dr. Ronald Yonatan, mau dipanggil Ronald boleh, mau dipanggil Yonatan dulu boleh gitu ya. Kalau di barat mungkin Yonatan Ronald seperti itu ya. Jadi itu dibolak-balik, istilahnya sama. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya sedikit mudah-mudahan tidak bingung ya, membingungkan untuk teman-teman. Jadi kita itu kita mau tangkap apa? Antibodi misalnya. Dari sampelnya seorang pasien ini antibodinya. Nah, itu akan ditangkap oleh 2 antigen, Dr. Ronald. Secara sandwich, kalau kayak kita bikin hamburger tuh, dagingnya itu antibodi kita. Kemudian roti 2-nya itu adalah antigen dari reagen. Nah, setiap antigen yang nangkep, setiap roti itu dia berlabel, Dr. Ronald. Satunya labelnya biotin, satunya labelnya ruthenium. Kenapa ini sangat perlu? Karena nanti ada fungsinya. Nah, setelah sudah ditangkap nih molekulnya jadi hamburger kan, hamburgernya itu nanti direaksikan lagi dengan satu yang namanya mikropartikel, yang disebutnya mikropartikel. Butuh mikropartikel ini. Nanti itu mikropartikelnya ada streptavidin jodohnya. Nanti begitu nyampur streptavidin ini akan cari biotin yang tadi, ya streptavidin sama biotin yang L. Ya, terus dibawa ke elektrode kan kita pakai elektrik ya.
chemiluminescent, kimia, tadi reaksi kimia nih yang jadi hamburger nih. Kemudian ditangkap ditempelin di elektrode ya, elektrode itu listrik ya. Nah, sudah nempel, strepta vidinya nempel di elektrode, terus dikasih arus listrik, jebret gitu ya, dikasih arus listrik. Nah, begitu dikasih arus listrik yang menyala ruteniumnya. Gitu, jadi hamburger itu punya punya bendera masing-masing. Nah, pas si rutenium ini nyala, itu akan dibaca oleh alat foto-foto. Oh, benderanya itu segini loh. Nanti digabungkan dengan kontrol. Kita punya kalibrator. Oh, kalau benderanya kalibrator itu di sini intensitasnya. Terus kalau sampel pasien di sini intensitasnya. Maka hasilnya akan keluar sebagai rasio yang sampel pasien punya dengan rasio kalibrator. Ini yang disebut S/CO. Nah, ini penjelasannya pusing ya. Ingatnya hamburgernya ya. Oke, jadi Dokter Indah, S/CO itu tidak menunjukkan kadar antibodi atau kadar antigen enggak ya? Tidak, itu hanya menunjukkan intensitas cahaya yang dihasilkan. Jadi tidak ada tuh jumlah antibodinya segini, nggak ada itu, Dokter. Jumlah virus juga enggak kan? Nggak ada. Jadi hasilnya reaktif, non reaktif. Nah, teman-teman, jadi jangan pusing ya. Kadang-kadang nanya sama kita, dok itu S/CO saya kemarin 0,8, besoknya 0,9. Itu nggak usah dipikirkan, teman-teman. Itu memang yang bagiannya dari dokter Indah dan kawan-kawan patologi klinik. Mereka yang akan melakukan interpretasi, itu adalah bagian dari alatnya saja. Jadi itu bukan untuk pasien gitu. Itu hanya untuk menunjukkan, kita bilangnya cut off point begitu kan ya. Jadi artinya batasnya, jadi kalau dia lebih dari 1 itu dia katakan dia agak positif atau reaktif, kalau kurang dari 1 non reaktif. Jadi kalau misalnya sebelumnya 0,8 kalau kemudian 0,11 kan di bawah 1 ya itu mah non reaktif. Nah, itu yang akan membaca atau yang menuliskan adalah teman-teman patologi klinik. Jadi teman-teman nggak usah jadi senewen. Itu bukan menunjukkan antibodi, juga tidak menunjukkan jumlah virus. Jadi kalau misalnya tadi pusing tuh dengan penjelasannya, yang penting teman-teman tahu. Jadi S/CO itu ada tidak sama sekali tidak menunjukkan kadar antibodi maupun kadar antigen ataupun jumlah virus begitu ya. Oke, jelas ya sekarang seperti itu. Nah, kita udah bicara. Jadi teman-teman, nah akurat gimana dok? Kalau ini ELISA atau ECLIA atau CMIA gitu. Ya, kalau dibilang lebih sensitif, karena laboratorium itu biasanya istilahnya sensitivitas, spesifisitas seperti itu ya. Kalau akurat, ya kita tidak akan keluarkan hasil yang tidak akurat. Itu pasti tidak boleh gitu. Betul. Kita menyalahi sumpah kita gitu ya, janji kita gitu. Jadi kalau sensitivitasnya dibanding dengan imunokromatografi, tentu sensitivitasnya akan lebih tinggi yang ECLIA maupun CMIA. Sebentar dok, saya potong sedikit. Kalau ECLIA sama CMIA itu suatu bentuk ELISA juga begitu ya, dok? Sama. Nah, Orang balik tadi, Dr. Ronald, kita panggil Yonatan, saya panggil Yonatan juga, Yonatan Ronald. Nah, jadi teman-teman ingat ya, ELISA itu bisa ada CMIA, bisa ada ECLIA, itu semua maksudnya itu generasi 4 ya, itu satu geng gitu ya, di bawah ELISA begitu. Jadi kalau generasi 4 itu antigen, antibody. Oke, selanjutnya mungkin Dokter Indah kita akan bicara lagi ini ya, masih ada orang-orang yang masih suka bingung gitu loh. Dokter, saya hari ke-7 sesudah melakukan perilaku resiko itu periksa di di puskesmas masih non reaktif, berarti negatif. Kemudian hari ke-71 saya pergi ke lab swasta, kemudian dinyatakan juga non reaktif. Kemudian datang lagi di hari ke-114, saya tuh cemas loh dokter, tolong dijelaskan gitu ya. 114 hasilnya pemeriksaannya, yaitu saya baca tuh kayak CMIA gitu, hasilnya non reaktif juga, katanya negatif. Itu, dan selama itu saya udah nggak berani lagi deh dok untuk melakukan perilaku resiko. Nah itu gimana dokter Indah interpretasinya? Ya baik. Jadi sebetulnya yang kita mau tangkap pemeriksaan
pemilihan pemeriksaan lab ya oleh klinisi juga. Klinisi tentunya sudah tahu ini. Kalau periksa sendiri ya saya nggak ngerti ya karena banyak baca-baca begitu ya. Kalau kita periksa ECLIA, rapid antibody ya, imunochromatografi maupun ECLIA CMIA lah ya, seperti itu. Kita kan mau tangkap antibody ya teman-teman ya. Kalau antibody tadi Dr. Ronald sempat singgung masa jendela ya. Karena antibody itu pada saat kita kontak atau terinfeksi tidak ujuk-ujuk terus datang jadi gitu, antibodinya bisa terdeteksi. Itu baru ada proses imunologi yang ada di dalam tubuh sehingga ya kalau kita cerita itu sel limfosit ya, tapi yang bukan CD4 ini mah limfosit B, dia akan membentuk memori sel, nanti dia akan membentuk antibody. Nah antibody ini memang munculnya kan setelah 3 bulan atau 6 bulan ya, itu tergantung antibody apa, ada IgM, ada IgG dan yang lain-lain. Makanya tadi itu pas diperiksa 7 hari ya nggak akan ketemu lah antibodinya gitu kan, masih baru 7 hari ya. Jadi antibodinya tapi sudah terinfeksi atau belum? Ya kita nggak tahu. Kalau misalnya memang bisa saja sudah terinfeksi karena sudah kontak ya gitu ya. Terinfeksi tapi antibodinya belum muncul. Setelah 70 hari ya katanya mau periksa lagi. Itu pembentukan antibodi juga tergantung masing-masing orang ya. Corona bagaimana kondisi tubuhnya gitu kan. Teori mah bisa ya, ada yang 2 minggu katanya sudah ada itu IgM-nya. Yang kita tangkap di pemeriksaan itu antibodi total. Jadi bukan IgM saja, antibodi total ya. Bisa aja IgM-nya masih sedikit yang tidak terdeteksi karena alat itu punya batas minimal antibodi sekian dia baru terdeteksi. Seperti sama HIV juga viral load juga sama, punya batas minimal deteksi. Siapa tahu memang antibodinya sudah ada tapi kecil ya belum terdeteksi, jadi kita lihatnya tidak terdeteksi gitu ya. Terus 1 hari ke 114 jadi pusing ya sendiri gitu ya. Ya itu memang nggak bisa dipaksain antibodi itu muncul kapan munculnya ditunggu-tunggu ya. Yang enggak juga seperti itu. Terus satu lagi pesennya, nanti teman-teman tuh biasanya kalau stres membanding-bandingkan laboratorium. Justru karena metodenya berbeda-beda bisa jadi beda juga gitu loh. Dan tapi ini hasilnya sama ya, semuanya negatif. Jadi artinya kalau misalnya memang itu ya harus di tempat yang sama supaya kita bisa tahu ini gimana hasil saya itu beneran negatif atau positif seperti itu. Jadi teman-teman, antibody ya, masa jendela. Betul. Jadi masa jendela yang kita pegang adalah saat ini 3 bulan. Ya. Gitu. Kalau dulu ya sampai 6 bulan, tapi alatnya sekarang sudah canggih gitu ya. Jadi 3 bulan. Jadi teman-teman jangan senewan ya kalau udah negatif ya. Anda harus percaya. Kalau Anda tidak melakukan ya Anda percaya bahwa Anda memang negatif. Kalau Anda masih belum percaya juga, berarti mungkin Anda mengalami masalah kecemasan. Nah kalau kecemasannya itu sangat mengganggu, Anda sudah tes berulang kali masih nggak percaya terus, ya sebaiknya Anda konsultasi dengan teman-teman kami dari bagian kesehatan jiwa atau psikiater begitu. Anda bisa lihat ke webinar atau ke podcast yang sebelumnya saya dengan Dr. Alvin ya. Nah ini kita melengkapi nih, kalau kemarin dari segi kesehatan mentalnya, sekarang dari segi labnya. Nah dokter, waktu kita sebentar lagi, ini pertanyaannya tentang CD4 ini dokter. CD4 itu kan ada CD4 absolut dan ada CD4%. Bedanya apa sih dok? Kemudian ada CD8 lagi, nah orang bingung gitu. Itu apa ya CD8 betul? CD4, jadi gini, kita periksa ini HIV RNA-nya dilewat ya. Sorry, saya mau nambahin biar lengkap ya. Boleh, silakan. Kalau misalnya tadi antibody itu kalau misalnya negatif terus kita artinya kita masih curiga, itu biasanya naik ke viral load. Itu yang lebih positif karena kita benar-benar bisa deteksi RNA virusnya, dan itu viral load itu dipakai untuk terapi ya, nanti monitoringnya juga, jadi langsung dikasih terapi. Nah sekarang CD4 ini buat apa fungsinya? Nah kita kan nggak bisa periksa lab tuh semua periksain duitnya berapa gitu kan. CD4 ini biasanya untuk menilai apakah resiko orang ini terresiko untuk infeksi oportunistik. Karena CD4 ini adalah yang diperiksa limfosit, fungsinya untuk pertahanan tubuh kita. Dia tuh jenderalnya sistem imun gitu. Jadi kalau limfositnya jenderalnya aja lemah, dan sayangnya HIV ini dia masuk ke dalam sel dan sel itu rusak.
Oke, Dokter Indah, kita akan bicara lagi. Apa sih beda? Kita sering dengar nih CD4, kemudian CD4 absolut, CD4%, CD8. Nah itu apa sih Dokter Indah? Ya, baik. Mungkin untuk menerangkan itu ya, Dokter Ronald, saya mungkin perlu jelaskan limfosit ya. Iya betul. Jadi sel-sel tubuh kita itu ada yang namanya limfosit. Ya. Limfosit itu ada limfosit B, ada limfosit T. Kayak tadi saya singgung sedikit, limfosit B itu untuk menghasilkan antibodi. Betul. Kalau limfosit T itu, nah banyak limfosit T pun banyak jenisnya, Dr. Ronald. Ada yang di luar limfosit itu biasanya ada penanda ya, kita bilang marker. Itu ada CD4, ada CD8. Kalau masih muda ada CD7. Ada CD19. Nah, itu kita periksa di dalam satu pemeriksaan namanya flow cytometry. Nah, ini lagi mengenal pemeriksaan ya. Flow cytometry itu jadi si selnya itu yang diambil leukosit semua nih. Pertama kan dari darahnya dokter, dari darahnya pasien kita ambil leukositnya semua, kemudian kita pisahkan yang limfosit itu akan antri masuk ke dalam satu tabung ya, tidak kasat mata dia tuh tabungnya dari cairan seperti itu. Jadi dia akan masuk satu itu dengan CD markernya. Nah, yang ditembak oleh alat ya, ada tembakan sinar gitu. Nanti dia mengenali ini limfosit nih. Limfosit dengan marker CD4, limfosit dengan marker CD8. Yang lain dia nggak dimasukin dalam hasil pemeriksaan. Jadi lewat. Nah, yang disebut CD4 absolut, CD4 ini T helper ya, fungsinya untuk dia mengkomandoin tentara. Kamu aktif sel B, kamu aktif sel 8, CD8, kamu aktif NK sel. Ya, jadi dalam limfosit itu banyak jenisnya, gitu. Kemudian yang dihitung itu hanya CD4-nya. Berapa sih jumlahnya, misalnya yang masuk situ yang kita periksa misalnya ada 5.000 gitu ya, ada 5.000 limfosit. Maka CD4 absolut itu misalnya ada 1.000 sel per mikroliter darah. Nah, itu dari 5.000 itu 1.000 sel per mikroliter darah. Nah, itu dipersentasekan dari semua jumlah limfosit yang terdiri dari tadi sel B, NK sel, CD8 itu persentasenya, Dr. Ronald. Begitu juga dengan CD8. Jadi yang punya marker CD8 ditembakin, ini yang CD8 ini. Jumlah absolutnya itu artinya absolut itu jumlah betulnya dibanding 5.000 sel itu. Jumlah per mikroliternya berapa. Kalau persentase yaitu tadi dibandingkan dengan semua jenis limfosit yang diperiksa gitu. Ya, jadi karena nilai rujukannya kan tidak 100% ya, Dr. Ronald, antara berapa sih kalau persen tuh 0,4 sampai 4 sekian persen sampai 36%. Nggak ada yang 100%, karena kan semua limfosit yang dengan berbagai jenisnya. Betul. Ya, normal tuh dikatakan untuk orang dewasa sekitar 30-an ya, 30% ke atas. Ya, kalau persentase. Tapi Dr. Ronald biasanya senang lihat absolut atau saya biasanya absolut, tapi khusus buat anak-anak, khususnya yang di bawah 3 tahun ya, itu kita mau nggak mau harus lihat yang persen ya, atau ada yang mengatakan yang di bawah 5 tahun lah ya. Kalau di atas 5 tahun baru kita menggunakan yang absolut begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong kalau CD8 itu untuk apa ya, Dok ya? Nah, tadi CD4 itu tadi kita cerita itu komandannya gitu ya, jenderalnya, karena dia dari sana itu akan memerintahkan ke helper, ayo sel yang lain, monosit, makrofag, maaf, gitu, sel pertahanan utama di depan itu ya, itu ayo aktif, sel CD8 aktif ya, sel NK sel natural killer cell ini biasanya untuk infeksi atau cancer ya, ini natural killer cell atau infeksi virus itu juga bergerak, artinya dia membunuh sel yang ada di dalam virus, sel yang mengandung virus. Nah, CD8 juga sama, CD8 itu fungsinya untuk sitotoksik, kita biasanya nama lainnya CD8 itu adalah sitotoksik limfosit, CTL, sitotoksik limfosit, artinya apa? Dia akan datang, fungsinya dia akan datang. Ini misalnya ada sel yang terinfeksi virus nih ya, dalam hal ini HIV, termasuk CD4. Dia akan datang ke sana, dia akan mengeluarkan zat-zat yang bisa melubangi, misalnya. Dia sitotoksik kan, jadi dia membuat racun di sini supaya ini tuh mati gitu. Jadi memang kalau mati kan nggak bisa, HIV-nya tidak bisa berkembang biak seperti itu. Atau dia
dia memang jadi akhirnya memang merusak. Itu fungsi CD8. Nah, Tapi teman-teman yang dirusak oleh HIV adalah sel CD4. masalahnya. Ya. Oke. Nggak terasa Dokter Indah, kita sudah bincang-bincang. Mudah-mudahan teman-teman dapat ide ya. Jadi kita tadi sudah bicara soal metode pemeriksaan, mulai dari rapid test, kemudian ELISA, kemudian ECLIA, CMIA gitu. Jadi jangan bingung lagi. Terus kemudian yang expert CO, kemudian teman-teman yang masih cemas gitu dengan berbagai macam metode pemeriksaan, tetapi masih gelisah begitu ya. Walaupun sudah tidak melakukan perilaku resiko, Anda harus yakin kalau Anda tidak melakukan perilaku resiko sudah 3 bulan hasilnya masih negatif ya sudah diterima, artinya Anda memang negatif. Kemudian juga lihat bahwa untuk pemeriksaan monitoring kita bisa melakukan pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Dan satu lagi yaitu ada yang namanya HIV DNA. HIV DNA itu pemeriksaan kualitatif positif negatif, biasa digunakan untuk pemeriksaan bayi yang baru lahir dari ibu yang HIV positif. Biasa dilakukan pemeriksaan pada 6 minggu. Pemeriksaan pertama, kemudian pemeriksaan kedua adalah 3-6 bulan. Istilahnya adalah early infant diagnosis. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat. Terima kasih Dokter Indah sudah mau berbagi ilmu buat kita semua. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya dari podcast kita pada pagi menjelang siang ini. Oke, sampai berjumpa di podcast kita berikutnya.